Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Di sini, saya akan menceritakan tentang kisah sedih sekaligus menyeramkan dari Alas Purwo. Cerita ini menceritakan tentang seorang pemuda, sebut saja namanya Sigit. Sigit adalah pemuda tampan yang pikiran dan jiwanya terganggu, dikarenakan ditinggal oleh sosok genderuwo yang menyerupai wanita berparas cantik. Sebut saja namanya Ratni. Suatu ketika mereka berdua disatukan oleh Pak Puguh di alamnya si Ratni. Dikarenakan khawatir akan keadaan si Sigit yang semakin memburuk. Penasaran kan dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Adi adalah pegawai yang bertugas di bidang kehutanan dan harus siap untuk ditugaskan di mana saja, serta berpindah-pindah tempat. Saat itu, ia harus menerima ditempatkan di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Kota yang penuh dengan nuansa mistik, serta terkenal dengan magicnya, yakni santet. Di kota itu pun, Adi juga harus ditempatkan di Alas Purwo, sebuah kawasan hutan yang ada di Banyuwangi, dan berbatasan dengan Samudra Indonesia di pantai selatan. Alas Purwo adalah merupakan taman nasional yang terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo di sebelah selatan dan tenggara Banyuwangi. Alas Purwo atau Hutan Purwo diyakini memiliki arti hutan yang pertama atau hutan yang dianggap tertua di Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan banyaknya situs-situs yang dianggap keramat oleh masyarakat, seperti Gua Padepokan ataupun Gua Istana. Di Alas Purwo juga masih banyak terdapat satwa langka seperti banteng, lutung, burung merak, ayam hutan, rusa, serta macan tutul. Selain itu, Alas Purwo juga mempunyai banyak pantai yang indah seperti Teluk Grajagan dan Pelengkung yang mempunyai satwa langka dan dilindungi seperti penyu lekang dan penyu belimbing. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Waktu setahun Adi menempati posisi pekerjaannya yang baru. Berbagai pengalaman didapatnya di Alas Purwo itu, terlebih menyangkut hal-hal yang bersifat gaib. Namun, selama 1 tahun bertugas di Alas Purwo itu, ia merasa hutan dengan luas 43,420 hektar ini belum dijelajahinya secara sempurna. Masih banyak tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak tersentuh tangan manusia karena keangkeran dan juga kebuasan alamnya. Seperti pengalaman ia harus mengantar serombongan pengunjung yang datang dari Surabaya. Rombongan yang berjumlah 5 orang menyatakan akan melakukan ritual di sebuah gua yang ada di Alas Purwo. Keangkeran Alas Purwo ternyata juga merupakan daya tarik bagi para pelaku spiritual untuk menjalankan pelaku di tempat tersebut. Karena itu, tidak aneh kalau sering ditemukan banyak orang yang melakukan semedi di segenap pelosok Alas Purwo. Pak Puguh yang merupakan pimpinan rombongan menyatakan
kalau kedatangan mereka ke Alas Purwo untuk melakukan ruatan atas Sigit. Adi lantas menatap ke arah pria parubaya yang bernama Sigit itu. Pria itu tampak duduk diam, pandangan matanya kosong, entah menerawang kemana. Ia juga tidak menggubris apa yang terjadi di sekitarnya. Semula, Adi mengira yang bersangkutan merupakan orang yang terganggu ingatannya. Namun, setelah mendengar cerita yang dituturkan oleh Aris, salah seorang kerabat Sigit yang ikut mengantarkan, Adi tercekat. 10 tahun yang lalu, Sigit datang ke Alas Purwo untuk menjalankan ritual. Setelah perusahaan tempatnya bekerja gulung tikar, ia juga harus mengalami PHK dari perusahaannya tersebut. Karena merasa putus asa, juga merasa malu kepada anggota keluarga yang lain, Sigit memutuskan untuk pergi ke Alas Purwo dan menjalankan ritual di tempat tersebut. Salah satu tempat yang digunakan oleh Sigit untuk menjalankan ritual adalah Gua Istana. Di tempat tersebut, ia bersemedi dan hidup sebagai pertapa hampir 1 tahun lamanya. Sampai akhirnya, ia menyelesaikan tapanya dan pulang kembali ke Surabaya. Setelah itu, Sigit berdagang pakaian anak-anak. Walaupun berjualan di emperan toko, jualannya tersebut laris manis dan selalu dipenuhi oleh para pembeli. Namun anehnya, anggota keluarga Sigit kerap menemui Sigit tertawa dan berbicara sendiri jika tengah berada dalam kamarnya. Anggota keluarganya juga sering mendengar suara perempuan tertawa. Anggota keluarga yang lain semula mengira Sigit sedang berduaan bersama seorang gadis atau wanita. Namun, dugaan ini tak terbukti karena mereka tidak pernah melihat ada gadis dalam kamar Sigit. Kejadian itu bahkan berlangsung bertahun-tahun. Tiap kali ditanya, yang bersangkutan hanya tersenyum kecil, seakan penuh arti. Jadinya, keluarga Sigit bertanya-tanya. Namun, karena tidak dianggap mengganggu anggota keluarga Sigit yang lain, maka tingkah lakunya dibiarkan saja. Terlebih, Sigit sendiri dengan usahanya yang lumayan tersebut kerap membantu kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarganya tersebut. Namun, akhir-akhir itu yang terjadi adalah tingkah laku Sigit yang semakin aneh. Hampir tiap malam, mereka mendengar suara pertengkaran di dalam kamar Sigit. Juga suara barang yang dibanting karena pertengkaran yang ramai. Mendengar suara-suara ribut tersebut, saudara Sigit segera memasuki kamar. Namun, lagi-lagi mereka tidak menemukan siapa-siapa di dalam kamar tersebut kecuali Sigit. Hanya saja kondisi Sigit tampak pucat dan panik. Ia juga berkali-kali berteriak untuk jangan ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan kamu, Git? Sigit tidak menjawab hanya kembali berteriak. Rat, jangan tinggalkan aku. Jangan, Rat. Mendengar perkataan Sigit itu, Aris kembali bertanya. Siapa Rat itu, Git? Sigit yang semula tak acuh dengan apa yang terjadi, menoleh sekilas ke arah kakaknya, sambil menjawab. Ratni, istriku. Ratni? Ratni siapa, Git? Ia kemudian duduk di sebelah Sigit, berusaha menenangkan adiknya tersebut. Sementara matanya memberi isyarat anggota keluarga yang lain untuk tidak masuk ke dalam kamar dulu dan membiarkan mereka berduaan. Setelah ditinggal mereka berdua di dalam kamar, Aris mencoba mencari tahu apa yang dialami adiknya. Aku merasa bingung. Ratni itu siapa?
Kenapa kamu tidak pernah menceritakan padaku? Sigit menoleh ke arah Aris dan menjawab, Ratni itu istriku. Kami berkenalan di Alas Purwo. Alas Purwo Banyuwangi. Betul, Mas. Bertahun-tahun yang lalu aku kenal dengan Ratni. Dia tinggal di sebuah perkampungan yang ada di Alas Purwo. Karena orang tuanya tidak merestui hubungan kami, makanya ia kawin lari dan hidup sebagai istriku. Ratni lah yang selama ini membantuku berjualan di pasar. Kalau dia memang istrimu, kenapa kamu tidak pernah mengenalkan sama kami? Kami juga tidak pernah melihatnya. Ratni itu takut ketahuan keluarganya dan paksa pulang. Makanya aku tidak mau mengenalkan pada kalian. Aris merasa pusing dengan jawaban-jawaban aneh dari Sigit itu. Dia lalu meninggalkan Sigit dan memutuskan untuk berunding dengan anggota keluarga yang lain. Namun, semenjak kejadian itu, tingkah laku Sigit semakin aneh dan menjadi-jadi. Kini ia bahkan mirip orang gila karena bertingkah lakunya tersebut. Sampai akhirnya diputuskan untuk memanggil Pak Pugu. Seorang tua yang dikenal mampu menyembuhkan orang yang kesurupan. Dari hasil pengamatan Pak Pugu, ternyata memang benar Sigit selama ini menjalani hubungan dengan makhluk halus dari golongan Genderuwo. Genderuwo perempuan itu juga jatuh cinta pada Sigit dan mengikuti kemanapun ia pergi. Namun, hal itu tak disadari oleh Sigit. Bagi Sigit, Ratni adalah gadis desa dari sebuah desa di pinggir Alas Purwo yang kawin lari dengan Sigit karena hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua Ratni. Kini, rupanya Ratni berniat pulang ke Alas Purwo, namun Sigit tak bersedia dan akhirnya yang terjadi seperti itu. Mendengar penuturan tentang Sigit tersebut, Adi tidak merasa heran kalau hal itu terjadi pada Sigit. Baginya, Alas Purwo menyimpan 1000 keajaiban dan 1000 keanehan yang tidak akan pernah habis untuk ditelaah. Kini, rombongan itu dengan membawa Sigit bergerak menuju ke gua istana yang ada di Alas Purwo. Sesampainya di sana, Pak Pugu dengan salah seorang muridnya membandikan Sigit dengan air kembang yang telah disediakan. Sigit yang seolah tak mengerti dengan apa yang terjadi, tidak menggubris apa yang dilakukan oleh orang-orang padanya. Sementara Adi turut membantu ritual yang dilakukan oleh Pak Pugu. Setelah sekian lama bersemedi, tampak Pak Pugu membuka matanya. Ia memandang Aris serta kerabat Sigit. Rupanya sulit untuk melepaskan Sigit dari ikatan cintanya dengan Ratni. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak Pugu? Bagi orang awam, Alas Purwo itu cuma merupakan hutan yang lebat dan penuh dengan binatang buas. Namun, tidak dalam pandangan batin. Alas Purwo itu merupakan keraton makhluk halus yang bermacam-macam jenisnya. Berjenis-jenis makhluk halus menghuni tempat itu. Ada kuntilanak, banaspati, jin, bahkan genderuwo. Bukankah demikian, Mas Adi? Benar apa yang dikatakan oleh Pak Pugu. Saya selaku penjaga hutan di sini sering menjumpai keanehan yang tak masuk akal. Makanya tak jarang orang bilang kalau Alas Purwo ini goda makhluk halus. Pak Pugu lalu meneruskan ceritanya. Menurut dia, karena putus asanya waktu bersemedi dulu,
Secara tak sadar, Sigit telah masuk ke dalam alam makhluk halus. Di sanalah ia berkenalan dengan Ratni. Genderuwo perempuan ini rupanya juga mempunyai perasaan yang sama dengan Sigit. Namun karena Sigit tidak mau tinggal di alam Ratni, akhirnya mereka kembali ke kota asal Sigit. Dan Ratni tetap mendampingi Sigit. Dan yang tak tetap disadari Sigit, Ratni adalah seorang genderuwo. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun, Ratni merasa tidak betah dan ingin kembali ke alamnya sendiri. Dan hal ini rupanya tidak bisa diterima oleh Sigit. Lalu, seterusnya bagaimana, Pak Pugu? Hal ini saya kembalikan lagi pada sanak keluarga Sigit. Maksud Bapak Pugu? Cinta Sigit sudah terlanjur mendalam dan sulit dilepaskan. Bisa saja saya menghilangkan perasaannya terhadap Ratni. Namun, yang terjadi akal pikiran Sigit tidak akan mampu berfungsi dengan normal. Selanjutnya, ia akan hilang ingatan terus. Mendengar penjelasan ironis tersebut, Adi mencoba menengahi. Apakah tidak ada pilihan lain, Pak? Ada. Tapi ini juga berat dan dianggap tak masuk akal. Rat, aku menyusulmu di kampung. Semua orang merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Sigit. Namun akhirnya, kebekuan itu terputus dengan ucapan Pak Pugu. Kita biarkan Sigit hidup bersama Ratni di alam Ratni. Apa? Maksud Pak Pugu bagaimana? Ia akan kajiman dan berubah menjadi makhluk halus bagaimana halnya dengan Ratni. Tidak, aku tidak rela adikku jadi genderuwo. Di sini, Aris merasa bingung dengan apa yang terjadi. Tapi, Aris sendiri juga tidak tega melihat apa yang terjadi pada Sigit kali ini. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Aris memutuskan untuk membiarkan apa yang menjadi keinginan Sigit terwujud. Kalau memang mereka berdua sudah saling mencintai. Pak Puguh pun lantas melanjutkan ritualnya. Ia menatap mata Sigit dengan tajam dan membuatnya tertidur seakan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, tubuh yang terlelap itu dibungkusnya dengan kain mori yang berwarna hitam yang telah dipersiapkan oleh Pak Puguh. Sejenak, nyala kemenyan memenuhi segenap ruangan yang ada di gua tersebut. Tak berapa lama, bau menyan itu bercampur dengan bau singkong bakar yang memenuhi ruangan tersebut. Genderuwo perempuan itu sudah datang. Pak Puguh menunjuk ke arah sudut pada ruangan yang kini penuh dengan asap putih yang entah dari mana asalnya. Gumpalan asap putih itu menumpuk dan akhirnya berwujud seseorang tubuh. Aris melihat sosok perempuan yang cantik dengan memakai baju hitam-hitam. Tampak berjalan ke arah tubuh Sigit yang terbungkus mori. Sementara Adi yang sudah terbiasa melihat wujud makhluk halus yang ada di alas purwo, bisa mengetahui wujud asli dari si Ratni ini. Tampak sosok perempuan bertubuh tinggi, besar penuh bulu, dengan hanya memakai cawat dan payudaranya yang tidak tertutup, berjalan ke arah tubuh Sigit. Sesosok genderuwo yang bernama Ratni itu semakin mendekat ke arah Sigit terbaring. Pak Puguh tampak mengucapkan sesuatu seperti pesan kepada si Ratni. Dan si Ratni
tampak mengangguk-angguk mengiyakan pesan tersebut. Ratni kemudian masuk menembus ke dalam mori tempat Sigit berbaring. Setelah beberapa saat, Pak Pugu membuka mori tersebut. Ajaibnya, tubuh Sigit sudah tidak tampak lagi. Demikian pula si Ratni. Mereka berdua sudah kajiman dan masuk ke dalam alam makhluk halus. Aris cuma terdiam lesuh menyaksikan apa yang telah terjadi. Sementara Adi kembali merenung. Sekali lagi, ia menyaksikan kegaiban Alas Purwo yang tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan like ya, dan jika tidak suka silakan di dislike aja. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin terjadi kepada kalian sendiri, silahkan kirim cerita kalian di link yang sudah gue siapkan di deskripsi ya. Saya Raja, sampai bertemu lagi di video berikutnya.